Little Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 16961700. Peringkat kredit Fute sedang menurun saat ini. Jika mereka tidak mau menukar uang tunai dengan tabungan, mau tidak mau bisnis perusahaan akan semakin terpuruk. Mungkin akan sama dengan kegunaan yang sama, dan akan terjerumus ke dalam dilema peminjaman dengan suku bunga tinggi. Jarang sekali perusahaan seperti itu menyatakan minatnya pada bisnis mereka dan juga dapat mengambil uang tunai, yang mana hal ini terlalu penting bagi mereka untuk keluar dari masalah. Meski kondisi pihak lain sangat keras, hal itu bukannya tidak bisa diterima. Dibandingkan dengan Rawa, mereka lebih memilih menjual sebagian bisnisnya, agar inti Food dan Lin Biao mereka tetap terjaga. Forte benar-benar berinisiatif menemukan pintu seperti yang mereka harapkan, dan menurunkan beberapa syarat. Namun, Ralph masih belum puas. Hanya ada 3 pabrik di Amerika Utara, tidak lebih murah, kecuali Anda memecat para pekerjanya terlebih dahulu. Semua saham perusahaan patungan Huaxia menginginkannya, tetapi jika Ford memberikan konsesi, dia hanya akan memberikan saham perusahaan patungan kecil. Sedangkan untuk mereknya, ketiga merek Leopard, Land Rover dan Volvo, kata Ralph dan ingin semua saham dan haknya, jangan tinggalkan jejak ke Fute. Artinya, pabrik lain di Fute tidak bisa lagi memproduksi ketiga merek mobil tersebut. Tata Motors juga menginginkan merek mobil kelas atas Fute, Mercury. Fute ini belum setuju untuk melepaskan merek tersebut. Mereka akan memiliki lowongan di pasar kelas menengah. Sebab, mereka hanya pemegang saham minoritas. Bagian dalam macan tutul adalah milik Feng Yu, dan Land Rover adalah favorit Tata Motors. Wurwo adalah anak perusahaan milik negara, dan dimasukkan ke dalam perusahaan mobil untuk meningkatkan teknologi mobil dan meningkatkan daya saing internasionalnya. Ada beberapa aset buruk di dalamnya, dan Ralph meminta seluruh divestasi. Tentu saja Fute tidak bisa menjanjikan. Mereka berjanji tidak akan mengalihkan aset buruk merek lain ke dalamnya, namun aset buruk yang semula milik ketiga merek tersebut harus dimasukkan. Dengan kata lain, akuisisi seluruh bisnis ketiga merek tersebut, sambil membawa sejumlah hutang dan kewajiban. Dulu, utang dan kewajibannya lebih banyak, sehingga harga ketiga merek yang dijual tidak mahal, terutama karena penyelewengan aset bermasalah. Saat ini aset bermasalah tersebut tidak setinggi pendahulunya, sehingga harga yang diminta Fute juga semakin tinggi. Seluruh bisnis ketiga merek tersebut, ditambah seluruh kepemilikan saham perusahaan patungan domestik, bernilai 7,4 miliar dolar dan termasuk utang hampir 3 miliar dolar. Tentu saja, sesuai permintaan Ralph, seluruh karyawan perusahaan tersebut perlu menandatangani kembali kontrak dan menandatangani kontrak sesuai dengan persyaratan pengendalian angin dan hujan. Mereka yang lulus penilaian sebelum dipekerjakan kembali, setelah PHK dilakukan, kompensasinya didanai oleh Fute dan Feng Jian. Bayar rata-rata. Ada banyak detail kecil, dan masing-masing bisa membuat mereka berdebat lama. Karena klausul detail kecil apapun, itu mungkin mewakili bunga puluhan juta dolar. Para negosiator ini tentu saja juga mempunyai tugas. Siapa yang dapat berkinerja lebih baik dan menciptakan lebih banyak manfaat bagi perusahaan. Kemudian mereka diberi promosi atau gaji yang besar. Ralph, bagaimana kabarnya? Feng Yu berbaring di kursi panjang di tepi kolam renang, berjemur di bawah sinar matahari, hangat dan nyaman. Bos, kerangkanya sudah dinegosiasikan, detailnya belum tercapai. Mercury gagal menang, tapi perusahaan patungan di China sudah ikut serta. Nah, secepatnya, semakin lama penundaannya, semakin tinggi utang perusahaan-perusahaan tersebut. Semakin cepat Anda memasuki mode reorganisasi, semakin cepat Anda dapat memperoleh keuntungan. Kalau bisa diseret, semakin lama diseret, semakin langka dananya, dan semakin mereka ingin menjual aset tersebut, semakin mampu mereka menekan harga. Namun, saat ini besaran kontraknya sudah ditentukan. Sekarang tinggal aspek pembahasan beberapa detail aset tersebut. Semakin lama penundaannya, semakin banyak aset bermasalah dalam aset yang dibeli Feng Yu, sehingga Feng Yu akan menderita.
Food juga cemas karena mereka juga ingin segera mendapatkan uang tunai, sehingga bisa menyelamatkan bisnis perusahaan lainnya lebih awal, terutama perusahaan kreditnya. Jika kedua belah pihak merasa cemas, kedua belah pihak juga telah membuat beberapa konsesi. Saya akan menderita beberapa kerugian dalam klausul ini. Anda akan kehilangan sejumlah uang pada klausul berikutnya, dengan harapan kontrak dapat ditandatangani secepatnya. Kegunaan yang sama masih menunggu angin dan hujan untuk terus berbicara dengan mereka tentang urusan bisnis lainnya, namun tiba-tiba menerima pesan, Feng Feng Holdings mengakuisisi banyak bisnis penting Fute. Inilah penjualan 3 perusahaan otomotif besar tanah air usai penjualan saham Huaxia JV Company beberapa hari lalu. Apalagi kali ini jauh lebih penting daripada penjualan ekuitas perusahaan patungan. Fute langsung menjual seluruh bisnis ketiga merek tersebut, termasuk ekuitas beberapa pabrik dan perusahaan patungan di China. Forte memiliki total 7 merek, yang kodenya hanya pemegang saham. Kali ini langsung menjual seluruh bisnis ketiga merek yang cukup kaya di separuh negara tersebut. Banyak orang menganggap Dewan Fute gila. Ekspansi Fute selama bertahun-tahun akan hancur oleh penjualan ini. Rencana strategis global Fute sekali lagi akan gagal. Mereka akan berada di Eropa dan Asia. Semakin menyempit, mungkin produksi dan penjualan Fute tahun ini akan turun beberapa kali lipat. Namun, perusahaan seperti itu memahami situasi sulit Fute. Sebelumnya, Fute, seperti mereka, terus menggadaikan asetnya untuk menjaga operasional normal perusahaan. Meskipun saat ini penjualan semua bisnis penting dari 3 merek penting, tetapi juga mengurangi beban perusahaan, tetapi juga mengembalikan sejumlah besar uang tunai. Uang tunai ini mungkin membiarkan Fute melewati badai. Media berseru bahwa kelompok penahan angin dan hujan itu benar-benar kaya dan kaya raya. Ia hanya menghabiskan lebih dari 6 miliar dolar untuk mengakuisisi seluruh kepemilikan saham mobil yang sama di ibu kota ajaib, dan kemudian mengakuisisi setengah dari mobil Fute. Apakah Feng Yu benar-benar berencana memasuki industri otomotif? Namun tampaknya bisnis yang diakuisisi Wind & Rain Holdings Group tersebut hanya sebatas mobil penumpang, belum termasuk kendaraan niaga. Jadi, apakah Feng Yu berencana membiarkan perusahaannya mengambil jalur BMW? Mobil penumpang khusus serta penelitian dan pengembangan teknisnya, tanpa kendaraan komersial, dapat menjadi produsen mobil top dunia. Akuisisi semacam ini sebenarnya sangat sulit, tidak hanya melalui kesepakatan antar perusahaan, tetapi juga melalui berbagai prosedur. Misalnya, ketika mengakuisisi macan tutul, harimau darat, dan wowo, harus melalui persetujuan UE, dan tentu saja, persetujuan dari kapak politik negara tersebut. Feng Yu ini tidak khawatir, Fute akan mencoba segala cara untuk hubungan masyarakat, biarkan lembaga-lembaga ini setuju. Tanpa mengakuisisi bisnis-bisnis ini, Wind & Rain Holdings Group bukanlah peluang besar untuk berkembang, namun merupakan bencana besar bagi Fute. Untuk bertahan di masa sulit ini, Fute diejek oleh banyak teman, mengatakan bahwa mereka ditelan oleh kelompok penahan angin dan hujan, dan mereka tidak pernah berdebat. Di antara separuh dan seluruh kebangkrutan, mereka memilih yang pertama. Selama perusahaannya masih bisa beroperasi normal, maka perusahaan mobil berusia seabad ini akan mampu berdiri kembali. Ketika kontrak ditandatangani, Feng Yu memberitahu Su bahwa dia akan memberitahu penggalangan dana domestik, dan kemudian semua orang membagi aset ini. Parangi, sesuai perjanjian kita sebelumnya, Land Rover adalah mobil tata Anda, dan pabrik di Amerika Utara juga milik Anda. Anda harus memilihnya terlebih dahulu, membayar sesuai jumlah kontrak, dan menanggung hutang yang sesuai. Feng Yu sangat murah hati. Dikatakan, Palange sebenarnya sedikit tidak senang. Dia masih menginginkan Wowo, tetapi semua akuisisi diselenggarakan oleh Wind & Rain Holdings Group, dan perusahaan investasi Cina dibayar. Memberi mereka Land Rover. Bagus sekali, belum lagi pabrik di Amerika Utara, biarlah mereka yang memetiknya dulu. Untung saja dia juga tahu kalau gunanya sama bukan untuk dibicarakan, tapi untuk ditangguhkan, sama seperti ketika menjadi lebih kesepian, lalu bernegosiasi, kembali ke Tata Motors masih bisa mendapatkan 1 atau 2 merek mobil bagus. Kalau begitu kita membutuhkan ini. Palange meraih dokumen, yang terbesar dari 3 pabrik, tapi bukan yang terbaik, tapi mobil Tata kini ingin berekspansi.
Ya, maka macan tutul itu akan kembali kepada kita, dan akan mengembalikannya ke grup manufaktur mesin bincang. Suzong, modal saham ibu kota ajaib, Anda menginginkannya, lalu apakah Anda ingin memiliki ekuitas Chang'an Fulte? Dan Wowowo, apakah kamu yakin menginginkan semuanya? Ekuitas perusahaan patungan, kita semua menginginkannya. Wowowo yakin itu semua, tapi Anda boleh membiarkan pabrik memberi Anda. Amerika Utara bilang kami punya pabrik, kami menginginkan ini. Tuan Su juga dengan seenaknya mengatakan kondisinya sendiri, atau mengatakan bahwa dia mempelajari kondisi tersebut dengan baik, dan tentu saja dia mendiskusikannya dengan Feng Yu terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya kita akan mendirikan perusahaan pengelola aset sesuai kesepakatan, lalu menata kembali aset-aset tersebut, dan aset-aset bermasalah tersebut akan didivestasi, dan proporsinya akan kita tanggung. Maksud Ralph, liabilitas aset non-performing langsung dibeli. Artinya, utangnya dilunasi sekaligus, dan pekerja yang tersisa langsung diberikan kompensasi untuk membeli kontrak, dan kemudian beberapa perusahaan bisa langsung membatalkan kontrak. Tata Motors menilai pembelian langsung tidak hemat biaya. Meskipun mereka akan membayar sejumlah bunga atas utang tersebut setiap tahun, mereka dapat meringankan tekanan keuangan saat ini sehingga mereka tidak perlu menginvestasikan begitu banyak uang sekaligus. Dari segi modal negara, tidak masalah. Mereka punya uang sekarang, dan mereka mampu membeli, tapi mereka tidak punya uang. Juga baik untuk mengambil uang yang disimpan dan menghasilkan uang. Namun mereka juga memahami bahwa situasi perekonomian saat ini baik, namun dampak krisis subprime mortgage sudah terlihat. Banyak perusahaan pembiayaan real estate kecil tidak mengalami kebangkrutan, sehingga situasi perekonomian kemungkinan akan berubah secara tajam. Mereka tidak percaya diri saat ini dapat menjamin investasi untuk menghasilkan uang. Umumnya, investasi modal besar tersebut akan memilih beberapa investasi stabil jangka panjang, seperti saham blue chip, seperti obligasi jangka panjang berkualitas tinggi, seperti dana berkualitas. Sedangkan untuk investasi di pasar berjangka, investasi berisiko tersebut umumnya tidak dilakukan pada aset milik negara. Satu-satunya hal yang mereka lakukan adalah berinvestasi dalam emas. Mereka tidak berani menggunakan leverage lebih dari 2 kali lipat. Mereka takut menjadi ceroboh dan kehilangan banyak uang. Tidak ada seorang pun yang mampu memikul tanggung jawab ini. Meskipun emas telah naik selama beberapa tahun, ini bukan saatnya untuk tidak mengalami penurunan. Tingkat modal negara umumnya tinggi. Secara umum masih lebih menguntungkan dan kurang menguntungkan, namun bukannya tanpa kerugian. Mereka kini punya ide lain, yakni seperti perusahaan pindahan, membeli dana obligasi yang diterbitkan Taihua Consulting memiliki return yang bagus dan sangat aman. Namun, beberapa orang keberatan karena obligasi Taihua Consulting memiliki kisaran pendapatan, yang memastikan bahwa Anda memiliki jumlah pendapatan terendah, tetapi yang tertinggi adalah pendapatan yang sangat besar. Sekalipun proyek ini menghasilkan lebih banyak, proyek ini tidak akan dibagikan kepada Anda. Hal ini memberi orang perasaan bahwa mereka akan kalah, membuat banyak orang sangat tidak bahagia. Untuk mengatakan bahwa perwalian langsung ke Taihua Consulting, mereka memiliki kekhawatiran, ada yang tidak terlalu yakin, komisi biaya konsultasi Taihua lainnya terlalu tinggi. Taihua Consulting sebenarnya terdaftar di Xiangjiang, sistem negosiasi komisi. Dengan kata lain, mereka tidak tunduk pada batasan komisi di daratan, dapat ditetapkan sangat tinggi, atau dapat ditetapkan sangat rendah. Di dalam negeri, mereka semua boleh berada dalam satu interval, dan tidak boleh melebihi interval tersebut, juga tidak boleh lebih rendah dari interval tersebut. Feng Yu tahu bahwa daratan memiliki batasan ini, jadi dia sudah bersiap. Bagaimanapun, Xiangjiang juga milik Tiongkok, siapa yang bisa mengatakan apa yang bukan. Beberapa cara mengatasi aset buruk memiliki kelebihan, tetapi juga memiliki kekurangan, lihat bagaimana memilih pengembangannya sendiri. Feng Yu memberitahu Ralph bahwa sebenarnya, mereka membeli aset-aset buruk ini sekaligus. Mereka benar-benar tidak dapat melakukannya. Tidak ada uang di Taihua Holdings. Semua dana ditransfer ke pasar keuangan oleh Feng Yu. Banyak dari uang itu ada di pembukuan, tapi tidak bisa bergerak. Sehingga mereka memutuskan untuk mengambil pendekatan lain, yakni melakukan sekuritisasi aset-aset buruk.
Apa yang dimaksud dengan mengemas aset-aset buruk tersebut dan menerbitkan surat berharga untuk dijual? Lalu dengan uang tersebut, Anda bisa membeli aset-aset buruk. Atau ada cara lain, misalnya Morgan Stanley dan bank-bank besar lainnya yang juga menguasai aset-aset non-performing tersebut bisa langsung menjual aset-aset non-performing tersebut kepada mereka. Sekuritisasi aset bermasalah, ini masih dalam keadaan meraba-raba di China, tapi hanya di beberapa percontohan yang dicoba. Operasi di dalam negeri sangat merepotkan, tapi untungnya akan diproses di luar negeri. Tim Palange dengan cepat menghitung dana yang harus mereka keluarkan. Dia pergi ke perusahaan grup untuk mendiskusikan uang tersebut. Saat ini, rahasia misterius Su berbisik, "Feng, aset buruk ini, aset negara kita siap untuk dibeli." Feng Yu sangat terkejut melihat Su Zong, sekuritisasi aset bermasalah dalam negeri masih dalam tahap awal, apa yang akan mereka lakukan? Aset buruk jika ditangani dengan baik memang bisa menghasilkan uang, namun jika tidak ditangani dengan baik tidak hanya akan memakan biaya, tetapi juga dapat menimbulkan beban yang sangat besar. Tuan Su melihat ekspresi bingung Feng Yu dan menjelaskan, "Feng, ketika Anda terus menyuntikkan modal ke grup manufaktur mesin bincang, Anda memiliki kesepakatan dengan pimpinan. Jika perlu, Anda dapat menerima ekuitas kapak kota es. Tingkatkan sesuai persentase tertentu." Feng Yu mengangkat alisnya, "Anda berencana mengkonversi hutang. Debt to equity swap adalah konversi utang menjadi saham. Perlakuan semacam ini dimulai sejak akhir tahun 1980-an dan sangat populer dalam reformasi badan usaha milik negara sekitar tahun 1998. Pada awalnya, Feng Yu mencairkan ekuitas Bincang Aks dan kepemilikan saham Fu Guangzheng banyak terdilusi. Kemudian, berdasarkan kontrak, Fu Guangzheng menambah investasi dan menurunkan rasio kepemilikan saham kembali menjadi 16%. Meskipun kapak politik kota es juga menambah sejumlah investasi, rasio kepemilikan saham telah ditarik kembali, namun jauh lebih kecil dari aslinya. Proporsinya tidak sebaik ekuitas Fu Guangzheng. Kapak politik kota es tidak dapat memperoleh uang, tetapi kapak politik di atas dapat, setelah melakukan operasi sederhana, memulihkan rasio ekuitas atas nama kapak politik kota es dan kemudian membayar utang ke ibu kota negara bagian tertentu. Feng total, Zhang Buchang mengatakan bahwa ini adalah apa yang kamu janjikan di awal. Su berkata dengan lemah, "Hei, uang kecil ini, apakah saya perlu bertobat? Bagaimanapun caranya, Taihua Holding Group tetap menjadi pihak pengendali. Tidak masalah, lihat ke belakang dan bicara dengan Song Qingxian. Malvo, maafkan aku, untuk saat ini, kami tidak berencana untuk terus mengakuisisi industri terkait otomotif. Pembukuan perusahaan memang kaya, tapi kami masih memiliki bisnis lain untuk diakuisisi. Mungkin setelah 2 tahun, kami akan bekerja sama lebih baik." Apa yang ingin Malfoy katakan? Dia mendengar nada sibuk di telepon, dan dia benar-benar tercengang. Setelah 2 tahun, apakah mobil yang sama masih bisa bertahan selama 2 tahun? Semua orang awalnya membicarakannya. Kami bahkan menjual saham perusahaan patungan terbesar di Huaxia. Sekarang, apa yang Anda katakan tentang orang lain? Dengan cara ini, apa yang harus kita lakukan dengan kita? Awalnya dijual di China, modal ajaib menggunakan ekuitas yang sama, mereka mendapat banyak uang tunai, yang sangat membantu meringankan tekanan keuangan mereka. Pensiun dan asuransi kesehatan mereka cukup untuk tahun ini. Mereka mungkin tidak perlu tergila-gila dengan hipotek, namun mereka berencana menjual lebih banyak bisnis dengan imbalan sejumlah besar uang tunai. Kini rencana tersebut benar-benar terganggu, dan operasional perusahaan masih kekurangan uang. Mereka ingin meminjam lagi, dan mungkin harus membayar suku bunga yang lebih tinggi dan lebih banyak aset hipotek. Kelompok penahan angin dan hujan mengguncang mereka dan memperburuk situasi penggunaan yang sama. Saat ini, krisis subprime mortgage menjadi semakin serius di bawah pemberitaan media. Semakin banyak orang yang tidak mampu membayar cicilan rumah, bahkan banyak orang yang langsung pindah rumah, dan rumahnya pun hilang. Mereka lebih memilih menyewa rumah, dan tidak membayar hipotek semacam ini. Harga rumah turun setiap hari, dan mereka masih merugi.
Meskipun beberapa pengembang real estate mengklaim bahwa real estate belum memasuki masa surut, sekarang adalah saat yang tepat untuk berburu barang murah. Namun beberapa pengembang real estate yang pertama kali mengalami penurunan semuanya menderita. Saat mereka masuk, harga rumah jelas belum turun ke bawah. Akibatnya, tingkat gagal bayar pinjaman real estate menjadi semakin tinggi, dan harga rumah terus turun. Selama periode ini, beberapa perusahaan real estate dan perusahaan kredit keuangan real estate bangkrut. Di antara perusahaan keuangan yang sama, tidak hanya tingkat gagal bayar hipotek yang meningkat tajam, tetapi tingkat gagal bayar beberapa pinjaman mobil juga meningkat tajam. Di tangan mereka, utang macet semakin banyak bermunculan. Awalnya, perusahaan keuangan ini dapat menghasilkan keuntungan miliaran dolar bagi mereka setiap tahun, dan hal ini masih terjadi ketika beberapa pinjaman tidak dapat diperoleh kembali. Namun kini perusahaan tidak hanya mampu menciptakan keuntungan untuk kegunaan yang sama, tetapi juga menjadi perusahaan yang paling merugi. Anak perusahaan dan cabang lainnya belum menerima dana untuk transfusi darah. Perusahaan terkemuka asli ini juga mengalami kerugian, yang membuat dana untuk penggunaan yang sama semakin rentan. Pada kuartal pertama tahun ini, mereka merugi lebih dari 1 miliar dolar, namun pada kuartal kedua, kerugiannya meningkat menjadi miliaran dolar. Kalau kondisi saat ini kerugian kuartal ketiga harus melebihi 10 miliar dolar AS, lalu kuartal keempat tahun depan. Ketika mereka kehilangan uang pada kuartal pertama, mereka menemukan krisis dan ingin menjual beberapa aset pada waktunya untuk bertahan dari risiko tersebut. Pada saat yang sama, mereka juga mencoba menggadaikan perusahaan dan membiarkan perusahaan mengatasi kesulitannya. Tapi saya tidak menyangka akan berbicara dengan kelompok penahan angin dan hujan. Saya pikir semuanya akan menjadi masa lalu yang alami, tetapi kelompok penahan angin dan hujan tiba-tiba membatalkan rencana untuk mengakuisisi bisnis mereka. Malfoy telah menunjukkan bahwa beberapa kondisi dapat membuat konsesi dan membuat konsesi terbesar, tapi Ralph tidak mau berbicara dengan mereka. Malfoy tentu tahu apa itu karena Windsor Holdings Group telah mengakuisisi cukup banyak bisnis otomotif dari Ford. Ekspansi akuisisi yang berkelanjutan nampaknya sangat bagus, namun penggunaan yang sama adalah contoh tandingan. Terkadang merek terlalu banyak dan skalanya terlalu besar, namun menjadi beban. Hal ini akan sangat mengurangi kemampuan perusahaan untuk menahan risiko, dan rantai modal dapat terputus sewaktu-waktu. Dalam krisis ini, Fute berada di garis depan dalam penggunaan yang sama. Saya tidak menyangka itu akan digunakan. Ford menjual ketiga merek unggulan tersebut dan menjualnya ke 3 pabrik di Amerika Utara. Saya harus mengakui bahwa penggunaannya sama sekarang, dan akan dipilih juga. Makan sedikit uang bisa membuat akar perusahaan tetap terjaga. Sekarang kegunaan yang sama adalah ingin menjual bisnisnya, dan tidak ada yang peduli. Alasannya adalah biaya tenaga kerja untuk penggunaan yang sama terlalu mahal dan tidak ada perusahaan lain yang mampu membiayainya. Melihat bahwa bisnis Fute dari 3 perusahaan otomotif besar di negara tersebut telah menyusut setengahnya, Kolesler telah membeli kembali lebih dari 80% saham dalam sebuah konsorsium dan kembali ke pelukan negara, tetapi mereka adalah yang paling mengerikan. Meski mereka juga menjual saham ibu kota ajaib Tiongkok, namun hal itu tidak membantu. Uang ini tidak cukup untuk penggunaan saat ini. Sejak mereka meningkatkan standar audit untuk kredit mobil, penjualan mobil mereka turun tajam, sehingga menyebabkan simpanan produk mereka. Namun jika Anda tidak menaikkan standarnya, maka Anda khawatir kredit mobil tidak akan tersedia lagi, dan itu akan menjadi kredit macet. Hal ini menempatkan kegunaan yang sama dalam dilema. Sekalipun mereka telah menghentikan bisnis kredit real estate, mereka tidak dapat menghentikan bisnis kredit mobil. Lalu bisnis apa yang tersisa di perusahaan kredit keuangan ini, dari mana pendapatannya? Namun penggunaan yang sama tidak boleh membiarkan pabrik menghentikan produksi, bahkan berani menutup pabrik, jika tidak maka karyawan tersebut pasti akan berhenti bekerja. Jika para karyawan tersebut berhenti bekerja, maka hilangnya kegunaan yang sama akan semakin besar. Bos sudah mengatakan bahwa dengan penggunaan yang sama, kami tidak akan mempertimbangkan untuk membeli aset bisnis apapun untuk waktu yang sama dalam waktu singkat. Saya rasa saya akan menyesal jika saya menggunakannya bersama-sama. Saya tidak setuju dengan kondisi kami. Ralph berkata sambil tersenyum.
Pada awalnya, jika janjinya sama, maka bisnis yang sama, kepemilikan angin dan hujan akan benar-benar membeli sebagian. Sangat disayangkan mereka dulu mengira bahwa mereka adalah perusahaan mobil nomor satu dunia, dengan kepala bangga dan beberapa kondisi bertekad untuk tidak santai. Sekarang, sudahkah Anda merasakan dampaknya? Jari-jari Feng Yu terus berdetak di atas meja, dan dia mengingat akhir hidupnya. Namun kini tampaknya penggunaan yang sama akan menjadi lebih buruk. Yah, apapun kondisi yang kamu gunakan, jangan setuju, meskipun warnanya putih, jangan. Ralph tidak mengerti, jika pihak lain benar-benar memiliki kondisi yang baik, bukan? Itu akan sangat membantu bos untuk mengembangkan bisnis otomotif global. Bosnya tidak berkata, apakah Anda ingin menjadikan grup manufaktur mesin bincang yang terbesar di dunia? Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan bosnya, bos mengatakan bahwa itu adalah standar tertingginya, dia akan melakukannya. Feng Yu sebenarnya masih menyukai beberapa bisnis yang sama, dan akuisisi bisnis tersebut telah sangat mempromosikan kerajaan mobilnya. Namun sekarang akuisisi tersebut tidak ada gunanya, sama saja dengan kebangkrutan. Apakah tidak baik membicarakannya pada saat itu? Sekalipun tidak tersedia pada saat itu, ketika penggunaan yang sama bangkrut, itu juga merupakan waktu untuk ekspansi yang cepat. Mungkin lebih baik membeli sebagian bisnis Madian dan Dezong pada saat itu. Bos, ada satu hal lagi yang harus dilaporkan kepada Anda. Negosiasi kami dengan supermarket telah berjalan sangat lancar. Pemegang saham mereka di Amerika Utara bersedia menjual 80% saham di tangan kami kepada kami, tetapi pembelian khusus Inggris tidak bersedia. Dengan cara ini, kami hanya dapat bersaing dengan pemegang saham lain untuk memperebutkan kekuasaan melalui pembelian khusus. Bisakah harga beli kita naik? Feng Yu bertanya. Saat mengakuisisi suatu bisnis, penting juga untuk mengukur profitabilitas perusahaan di masa depan, berapa tahun perusahaan dapat memulihkan investasinya, dan berapa banyak keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan di masa mendatang. Biasanya margin keuntungan ini bisa ditekan, artinya harga beli bisa ditingkatkan. Tentu saja ada harga cadangan, tidak boleh dilampaui. Jika selesai, ia akan kehilangan uang. Sangat tidak ekonomis untuk membelinya. Masih bisa meningkat 2%. Menurut nilai pasar perusahaan-perusahaan tersebut, kenaikan sebesar 2% tidak akan terlalu tinggi, dan mungkin tidak mempengaruhi keputusan pembelian. Nilai pasar grup supermarket itu juga sekitar puluhan miliar dolar. Hanya 50% saham yang dibeli, dan harga beli dinaikkan 2%. Hari puncaknya adalah mengumpulkan 100 juta dolar. Dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh kelompok supermarket dan dampaknya terhadap pasar, 1 miliar dolar jelas tidak mampu mengesankan kelompok pembelian khusus. Tidak bisakah kamu terus meningkatkannya? Feng Yu bertanya dengan cemberut. Tidak apa-apa untuk terus melakukan perbaikan, tapi kami telah mengukur pasar tahun ini dan yakin bahwa situasi ekonomi tahun ini tidak akan terlalu baik. Ini mungkin akan bertahan selama 2 atau 3 tahun. Setelah 2 atau 3 tahun, tidak ada yang tahu bagaimana situasinya, adalah terus menaikkan harga beli. Kemungkinan besar kita tidak akan melihat keuntungan dalam beberapa tahun. Ralph yang mereka analisa dengan sangat tepat, perekonomian negara pasti terkena dampak yang serius, banyak orang yang bangkrut, dan banyak sekali orang yang pergi ke supermarket untuk berbelanja. Maka omset dan keuntungan supermarket pasti akan menurun, dan jangka waktu pengembalian investasi ini akan menjadi lebih lama. Jika Anda berinvestasi 10 miliar dolar AS, Anda tidak akan mendapatkan kembali 10 miliar dolar AS, tetapi Anda harus menghitung inflasi, rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Artinya, biaya 10 miliar dolar AS akan pulih menjadi 20 miliar yuan dalam 10 tahun. Dolar dipanggil kembali, dan kemudian menjadi uangnya. Apakah Anda menghitung penghematan biaya grup supermarket ini jika bergabung dengan Taihua Supermarket Group? Apakah mungkin untuk menghitung perluasan grup supermarket ini ke bisnis retail kita yang lain? Ralph menggelengkan kepalanya, "Bos, apakah grup supermarket ini tidak beroperasi di grup penahan angin dan hujan?" "Tidak, ini harus dimasukkan ke dalam grup supermarket Taihua, jadi beberapa data terkait perlu dihitung ulang. Anda dapat menghubungi Liu Chuanzi." "Ralph,
bisnis retail bukanlah bisnis inti dari grup induk angin dan hujan, mobil bukan, elektronik bukan, bisnis inti kami adalah investasi keuangan, industri hiburan budaya dan teknologi dan mungkin juga termasuk musik elektronik dan indera keenam. Sebuah perusahaan khusus, Taihua Holding Group bergerak di bidang manufaktur mesin, retail, farmasi, produk peralatan listrik, real estate, dan sebagainya. Meskipun kami adalah perusahaan grup yang terdiversifikasi, harus ada penekanan. Kedua kelompok induk harus bekerja sama satu sama lain daripada bersaing satu sama lain. Ada terlalu banyak perusahaan grup di dunia yang perlu didiversifikasi, dan bahkan banyak perusahaan yang dapat mencakup sebagian besar kategori industri di dunia. Namun sebagai perbandingan, mereka yang fokus pada pengembangan investasi di beberapa arah akan lebih cepat bangkit. Perusahaan Feng Yu yang menghasilkan uang adalah Feng Yu yang menghasilkan uang. Namun bagi Ralph berbeda, dan Taihua Holding Group menghasilkan uang, jelas tidak dapat meningkatkan pendapatannya. Tapi perkataan bos itu perintah, meski ada yang enggan, tapi dia tidak akan membantah. Bagaimanapun, setelah dia mengikuti bosnya, kehidupan telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Seperti usianya, dia termasuk dalam 500 eksekutif teratas dunia, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Terlebih lagi, anak perusahaan dari Winturf Holding Group memiliki 500 perusahaan teratas dunia, seperti Amazon Group. Selama Anda mengikuti bos, ada lebih banyak peluang untuk mendapatkan uang nantinya. Bos, masih ada masalah. Akuisisi bisnis mobil, kita bisa menjual kembali penjualannya ke Taihua Holding Group, dana awal, tapi juga Huaxia Group. Tapi dengan akuisisi grup supermarket ini, kita punya hampir 7 miliar dolar kesenjangan. Meskipun memungkinkan untuk membiarkan anak-anak perusahaan memperoleh keuntungan terlebih dahulu, hal itu tidaklah cukup. Bagaimana kami bisa menyelesaikan dana kami? Anak perusahaan yang semula mendapat keuntungan paling besar dari kelompok penahan angin dan hujan adalah konsultasi angin dan hujan, lalu indera keenam, IBSEP. Namun sumber pendapatan terbesar anak perusahaan saat ini melakukan investasi besar dan memobilisasi seluruh dana. Tahun ini, hal itu jelas mustahil. Menghasilkan keuntungan, hanya indera keenam, IBSEP. Dalam keadaan normal, anak-anak perusahaan tersebut juga menyerahkan laba pada akhir tahun, meskipun diterima di muka, tidak dapat menyelesaikan masalah saat ini. Ralph sebenarnya ingin mengatakan bahwa karena akuisisi grup supermarket itu untuk Taihua Holding Group, maka Taihua Holding Group harus menyerahkan uangnya terlebih dahulu. Namun, dia merasa karena bosnya telah berinvestasi begitu banyak dalam operasi konsultasi angin dan hujan, saya khawatir dana dari Taihua Holding Group akan ditransfer. Feng Yu memikirkannya, ini masalahnya. Konon di akhir tahun, investasinya sudah pulih, sehingga keuntungannya bisa besar. Ini bukan masalah sama sekali. Namun kini, dia harus menghadapi dua pilihan. Salah satunya adalah mengurangi investasi dalam konsultasi angin dan hujan. Tentu saja dana di rekening cukup, namun peluang seperti ini hanya bisa dipenuhi setiap beberapa tahun sekali. Feng Yu merasa sayang untuk menyerah. Cara lainnya adalah dengan meminjam uang terlebih dahulu. Menemukan seseorang tidak boleh meminjam uang sebanyak itu, lalu hanya mencari bank untuk meminjam uang. Taihua Holding Group berencana meminjam uang dari Bank Rakyat Tiongkok untuk ekspansi dan pengembangan perusahaan. Namun, Win and Rain Holding Group tidak dapat terus meminjam dari Bank Rakyat Tiongkok. Bank Rakyat Tiongkok tidak dapat memiliki uang sebanyak itu. Pergi ke bank dan bicarakan tentang hipotek. Bos, tingkat bunga sekarang sangat tinggi, dan banyak aset sedang surut. Pinjaman hipotek tidak hemat biaya, Ralph mengingatkan. Tidak masalah, uang untuk suku bunga ini bisa didapat. Ya, saya akan memperbaikinya, mungkin saya bisa meminjam dari bank komersial di China. Saya akan kembali ke China setelah 2 hari, dan saya akan memberitahu Anda kapan saya telah selesai. Bunga pinjamannya sangat tinggi. Bunga ini harus diperoleh untuk bank lain. Lebih baik bagi bank negara untuk mendapatkan keuntungan. Meminjam dolar saja, dan jumlahnya begitu besar, mungkin akan sedikit merepotkan. Feng Yu baru saja kembali ke Xiangjiang dan melihat Fu Guangzheng di bandara. Melihat ekspresi Fu Guangzheng, Feng Yu tahu bahwa dia bukan perjalanan khusus untuk mengambil pesawat, itu pasti ada sesuatu.
Feng Yu, minyak mentah telah turun. Singkatnya, biarkan Feng Yu mengerti alasannya. Feng Yu bersandar di kursi dan bertanya perlahan, jatuh, berapa banyak yang jatuh? Minyak mentah telah naik menjadi $78 barel kemarin. Saya pikir akan mampu menembus $80 hari ini. Akibatnya, harga mulai turun lebih awal hari ini, yang turun menjadi $76 dan tidak ada sedikit rebound. Oh, Fu Guang cemas, apa maksudnya? Minyak mentah turun, kita semua rugi, kenapa tidak khawatir? Kali ini mereka tidak melakukan lindung nilai apapun. Setiap kali mereka jatuh 1 sen, itu bukanlah kerugian yang kecil. Ini turun $2, berapa banyak uang yang hilang? Feng Yu, $2, turun $2. Apakah kita melakukan lindung nilai, atau sekadar membalikkan operasinya? Feng Yu memandang Fu Guangzheng, berapa kali Anda mengatakan kepada saya bahwa meskipun Anda harus menangani keuangan dengan cepat, Anda tidak perlu selalu bingung. Minyak mentah telah turun. Mengapa kamu tidak menelepon saya dan ayah mertuamu? Mengapa He Zhaoji tidak menelepon saya? Pernahkah Anda memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini? Fu Guangzheng tertegun, apa maksud Anda, minyak mentah masih bisa kembali? Itu tidak mungkin, itu pasti. Tren kenaikan minyak mentah memang tidak bisa dihentikan. Meski ada beberapa fluktuasi, namun tidak mempengaruhi keadaan secara keseluruhan. Dan jangan katakan bahwa jatuh $2, yaitu jatuh $20, mereka tidak merugi sekarang, tidak lebih dari masalah berapa banyak keuntungan. Sekarang pengiriman memang bisa membuat mereka mendapat penghasilan lebih banyak, namun dalam kasus ini, hal itu akan berdampak serius pada harga minyak mentah, yang mungkin membatasi tren kenaikan minyak mentah. Bagaimanapun, mereka sedang memimpin saat ini. Selama mereka terus mempertahankan kontrak tersebut, mereka akan mampu memperkuat kepercayaan banyak investor. Jika mereka memenuhi kontrak tersebut, harga minyak mentah pasti akan turun drastis. Ketika harga minyak mentah turun, dolar pun akan naik. Feng Yu akan menjual dolar AS, dan tata letak dolar AS akan sangat terpengaruh, sehingga membuat kerugian di sana semakin besar. Sekarang harga minyak mentah telah naik, Feng Yu juga tahu apa penyebabnya karena dolar telah berhenti jatuh. The Fed menemukan bahwa harga dolar telah turun, meskipun penurunannya tidak besar, namun hal ini telah berdampak pada perekonomian negara. Dan mereka juga tahu bahwa banyak uang panas yang menjual dolar, mereka tidak akan menembak, penurunan dolar tidak dapat dihentikan, maka status dolar kemungkinan besar akan digantikan oleh euro yang sangat kuat saat ini. Bahkan, ada beberapa komentar di kancah internasional. Euro akan menggantikan dolar AS. Bagaimanapun, euro adalah mata uang bersama di seluruh UE, dan tampaknya lebih stabil. Apalagi banyak negara Eropa yang sudah lama ingin lepas dari belenggu dolar dan mengganti status dolar dengan euro. Mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Selama periode ketika dolar AS melemah, euro mempertahankan nilai tukar yang sangat stabil, dan terpaksa mundur setiap kali fluktuasi nilai tukar melebihi kisaran tertentu. Semakin banyak negara yang menggunakan euro sebagai cadangan devisa, dan bahkan jumlah euro di banyak negara telah melebihi dolar. Hal ini dapat mempengaruhi status valuta asing pertama dolar AS, sama sekali tidak diperbolehkan. Mengapa Anda menjual dolar dan menimbun euro? Bukankah karena nilai tukar dolar AS yang anjlok sehingga negara-negara yang cadangannya lebih banyak merugi? Bagaimanapun, mereka tampaknya memiliki kemampuan anti risiko yang serupa dengan dolar AS dan euro, dan tentu saja euro lebih stabil dalam menyimpan euro. China kini seperti ini, mengurangi cadangan dolar dan meningkatkan cadangan euro untuk mengurangi kerugian akibat depresiasi dolar. Untuk mencegah depresiasi dolar, The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga, yang berarti menyerap dan membiarkan lebih banyak negara dan lembaga keuangan menyimpan dolar AS dan mempertahankan posisinya dalam dolar AS. Pemotongan suku bunga akan membuat dolar terdepresiasi, dan kenaikan suku bunga secara alami akan membuat dolar terapresiasi. Namun mereka mengabaikan bahwa suku bunga saat ini sudah sangat tinggi, dan jika suku bunga terus dinaikkan maka krisis subprime mortgage akan semakin parah. Sebab, saat ini harga minyak mentah sedang anjlok. Feng Yu tidak hanya tidak menganggap itu hal yang buruk, tetapi juga menganggapnya sebagai hal yang sangat baik.
Guangzheng, The Fed telah menaikkan suku bunga lagi. Maka situasi ekonomi di negara ini pasti akan menjadi lebih buruk. Ini adalah kabar baik bagi kami. Semakin buruk perekonomian suatu negara, semakin banyak uang yang harus dikeluarkan negara tersebut, dan semakin sedikit uang yang dapat menstabilkan pasar keuangan seperti pasar saham. Kalau dipikir-pikir, dengan cara ini, kita pasti akan menghasilkan banyak uang di pasar saham AS. Dan kenaikan suku bunga The Fed akan membuat perkiraan waktu kita datang lebih awal. Fu Guang memikirkan Feng Yu dengan hati-hati, sepertinya masuk akal. Investasi bersama mereka di bidang keuangan kali ini tidak hanya untuk investasi minyak mentah, tetapi juga untuk pasar saham negara beras. Saat itu, pasar keuangan Xinjiang hampir runtuh, dan hal itu tidak dilakukan oleh masyarakat negara tersebut. Kini setelah ada kesempatan untuk membalas dendam, mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan baik tersebut, apalagi mendatangkan keuntungan yang banyak. Kalau begitu kita akan diam. Selama kita tidak menggunakan leverage yang lebih tinggi, maka kita tidak memiliki risiko apapun. Tidak perlu menggunakan cadangan tersebut, tetapi tidak apa-apa untuk melakukan lindung nilai saat ini. Tidak apa-apa untuk tidak melakukannya. Melakukan lindung nilai dapat mengurangi kerugian minyak mentah, namun ketika minyak mentah naik, keuntungannya juga berkurang, dan biayanya pun meningkat. Fu Guangzheng tersenyum, Feng Yu, kamu jangan mengujiku. Dalam hal ini, aku benar-benar tidak punya bakat apapun. Lagi pula, menurutmu apa yang harus dilakukan, dan aku akan mendiskusikannya dengan paman dan ayahku mertua. Aku akan melakukannya. Industri ini memiliki spesialisasi. Dalam hal retail, Fu Guangzheng sangat pandai dalam hal itu, atau keluarga sangat pandai dalam hal itu. Ini juga merupakan kebangkitan paling awal dari industri ini. Namun dari segi keuangan, kedua sepupu Fu Guangzheng jauh lebih baik darinya. Jika dia memiliki ayah mertua yang baik, meskipun investasi Fu Guang di daratan sangat sukses, Fu Rongqi mungkin tidak akan menjadikannya sebagai pemimpin masa depan keluarga. Rakyat mampu mengenali kelebihan dan kekurangan serta menghindari kelemahan juga merupakan tempat di mana Fu Rongqi sangat puas. Saya akan membicarakan hal ini dengan Anda, Profesor Dabo dan Profesor Liang. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Padahal kita harus khawatir, Feng Yu yang seharusnya paling khawatir, karena Feng Yu menginvestasikan dana paling banyak, belum lagi dana Hejia, Zhengjia dan sebagainya. Jika kalah, Feng Yu juga yang paling dirugikan. Melihat Feng Yu benar-benar tidak khawatir, Fu Guangzheng benar-benar lega. Maka kali ini untuk memperbarui kontrak dengan mitra Eropanya, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal tersebut. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.